jangan lagi baca Quran, jangan lagi tarawihnya, jangan lagi puasanya, tidurnya saja dinilai dengan ibadah. Rasulullah SAW bersabda, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tidurnya saja adalah ibadah. Wa shamtuhu tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa dinilai orang yang bertasbih. Masya Allah. Kalau tidurnya punya nilai ibadah, diamnya punya nilai tasbih, wa amaluhu mudha'afu, amalnya dilipat gandakan oleh Allah. Wa du'a'u mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah. Wa zambuhu maghfur, dan dosa-dosanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Makanya oleh karena itu jangan kita sia-siakan datang bulan Ramadan. Orang tua kita terdahulu kalau datang sampai kepada bulan Ramadan menangis mereka karena Allah telah panjangkan umurnya bisa sampai kepada bulan Ramadan. Karena ini merupakan satu nikmat di antara nikmat-nikmat yang besar. Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kata Nabi Muhammad, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, jikalau saja umatku tahu tentang kelebihan-kelebihan, tentang keutamaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, la tamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan. Niscaya mereka akan minta kepada Allah kalau bisa dalam satu tahun itu isinya hanya Ramadan saja. Karena semuanya punya nilai ibadah. Hanya orang yang rugi yang tidak memanfaatkan Ramadan, hanya orang yang hina, orang yang paling menyesal nanti pada hari kiamat adalah orang yang tidak memanfaatkan Ramadan. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hasimi di dalam satu hadis yang beliau tulis di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, di mana Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya, wa raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan summa salafa qabla an yughfira lahu, wa raghima anfu rajulin adraka abawahu al-kibara falam yudkhiluhu al-jannah. Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ada tiga kelompok manusia yang nanti menjadi manusia yang paling menyesal pada hari kiamat. Ada tiga kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat menjadi orang yang paling hina di hadapan Allah, paling rugi dia nanti di hadapan Allah. Siapa itu? Yang pertama kata Nabi Muhammad, raghima anfu rajulin. Alangkah ruginya orang itu, alangkah sialnya orang itu, alangkah hinanya orang itu. Zukirtu indahu falam yusalli alayya, apabila disebut namaku tapi orang itu tidak mau bersolawat kepadaku. Itulah orang yang paling rugi nanti yaumul qiyamah. Apabila ada orang yang apabila disebutkan nama Nabi Muhammad tapi dia tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad, itulah orang yang paling hina, orang yang paling rugi, orang yang paling menyesal nanti pada hari kiamat, karena dia tidak pernah mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini bulan Sya'ban, masih ada beberapa hari daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah syahrul Sya'ban, syahri kata Nabi Muhammad. Bulan Sya'ban adalah bulannya aku kata Nabi Muhammad. Bulan yang dianjurkan kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ayat yang dianjurkan kita diwajibkan untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu Allah turunkan di bulan Sya'ban. Dianjurkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau ada orang yang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad, mengaku dirinya umat Rasulullah, zukirtu indahu falam yusalli alayya, tapi apabila disebut namaku dia tidak mau bersolawat kepadaku kata Nabi Muhammad, itulah orang yang paling menyesal nanti pada hari kiamat. Itulah orang yang paling rugi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa
Ketika kita datang ke sana, nauzubillah, subhanallah, alangkah rugi dan hinanya kita ketika akan masuk dalam gelombang umatnya umat Nabi Muhammad, ternyata kita tidak diakui oleh umat Nabi Muhammad. Nauzubillah min zalik. Jangan kita lepaskan, masih banyak persoalan kita kepada Nabi Muhammad. Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan dalam satu hadis, maaf saudara, buat orang yang suka membaca sholawat, empat malaikat pernah datang kepada Nabi Muhammad. Ada 4 malaikat pernah datang berkunjung kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril, wa malaikat Mikail, wa Israfil, wa Idrail. Datang mereka kepada Nabi Muhammad. Kemudian satu-satu menghadap kepada Nabi Muhammad. Datang malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika, wahai Rasulullah, barang siapa yang suka membaca salawat kepadamu ya Rasulullah, saya berjanji di hadapanmu, kata malaikat Jibril, ana akhuzu biyadihi wa umiruhu ala siratikal waqid. Saya janji ya Rasulullah, buat orang yang suka membaca salawat kepadamu nanti pada hari kiamat, saya akan cabut, saya akan ambil, saya akan gandeng tangan orang itu, dan saya akan tuntun orang itu ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang yang suka membaca salawat kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril tidak akan tinggal diam ketika orang melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dituntun oleh malaikat daripada malaikat Jibril, kemudian dituntun sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini janji malaikat Jibril. Datang lagi malaikat Mikail alaihissalam, kemudian berkata malaikat Mikail alaihissalam, ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika, ya Rasulullah, saya pun bersumpah, saya pun berjanji buat orang yang suka membaca salawat kepadamu, ana asqihi min haudi nabi. Saya janji nanti pada hari kiamat saya akan ambilkan air dari telagamu dan aku akan minumkan orang itu daripada air dari telagamu nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Fathul Majid dikatakan orang yang bisa minum daripada minumnya telaga, air dari telaganya Nabi Muhammad, dia tidak akan mengalami haus untuk selama-lamanya. InsyaAllah. Datang lagi malaikat Israfil. Malaikat Israfil datang kepada Rasulullah, kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika, wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca salawat kepadamu daripada umat-umatmu, saya berjanji ana asjudu lillahi ta'ala, nanti pada hari kiamat saya akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'al farasi, saya tidak akan angkat kepala saya sebelum engkau memaafkan orang yang telah membaca salawat kepadamu ya Rasulullah. Malaikat Israfil akan sujud nanti di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Dia tidak mau angkat kepalanya sebelum Allah mau memaafkan buat orang-orang yang membaca salawat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam dunia. Yang terakhir datang malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang menghadap kepada Nabi Muhammad, duduk di hadapan Nabi Muhammad. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia adu dengkulnya dengan dengkul Nabi Muhammad. Dia duduk di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika, wahai Rasulullah, barang siapa yang suka membaca salawat kepadamu ya Rasulullah, saya berjanji, saya bersumpah di hadapanmu, ana abidu ruhaku kama kabatul arwahal anbiya wal mursalin. Saya berjanji buat orang yang suka membaca salawat kepadamu, saya akan cabut ruh orang itu sebagaimana aku cabut ruhnya para nabi dan para rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rahimna anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Manusia yang paling menyesal
Manusia yang paling rugi, manusia yang paling hina adalah manusia yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi tidak pernah mau apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Wa rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfira lahu. Yang kedua kata Nabi Muhammad, golongan yang kedua, manusia yang hina, manusia yang rugi, manusia yang menyesal nanti pada hari kiamat. Dakhala alaihi Ramadan adalah orang yang apabila telah datang kepada dia bulan Ramadan, summan salakha qabla an yughfira lahu, tapi ketika Ramadan datang, hari berganti hari di bulan Ramadan sampai akhirnya Ramadan habis, tapi dia tidak dapat apa-apa dari bulan Ramadan. Itulah orang yang paling rugi di hadapan Allah. Itulah orang yang paling menyesal nanti pada hari kiamat ketika datang bulan Ramadan, dia tidak menambahkan keimanannya, ketakwaannya, amal ibadahnya tidak bertambah. Itulah orang yang rugi di hadapan Allah. Nauzubillah. Kita akan lakukan pengajian kita malam hari ini dalam rangka kita ingin mengisi bulan Ramadan dengan saudara-saudaranya. Jangan sia-siakan saudara. Jangan sia-siakan, ini hadiah terbesar yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Allah tidak berikan ini Ramadan kepada umat-umat Nabi yang lain. Bayangkan saudara, seorang Nabi sekelas Nabi Musa alaihissalam, seorang Rasul sekelas daripada Nabi Musa alaihissalam yang sudah mendapatkan julukan Kalimullah. Nabi Musa adalah Nabi yang mendapatkan julukan apa? Kalimullah, yang bisa berbicara langsung kepada Allah. Ternyata di dalam sujudnya dia pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku menjadi umatnya Muhammad. Malaikat Nabi Musa alaihissalam pernah sujud, pernah berdoa di dalam sujudnya, dan di dalam sujudnya dia berdoa, ya Allah, jadikan aku menjadi umatnya Muhammad. Kenapa Nabi Musa pengen mendapatkan menjadi umatnya Nabi Muhammad? Karena Allah sendiri yang berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa ada rasa ego di dalam dirinya, ada rasa sombong di dalam dirinya, dia menganggap dia orang yang paling dekat dengan Allah. Karena dia bisa berbicara kepada Allah, maka dia menganggap dirinya orang paling dekat kepada Allah. Kemudian dia bilang kepada Allah, ya Rabbi, apakah ada orang yang lebih dekat kepadamu dibandingkan aku? Apakah masih ada hamba-hambamu yang dekat kepadamu ya Allah selain daripada aku? Omongan Nabi Musa seolah-olah dia merasa paling terdekat karena dia bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah orang yang lebih dekat lagi kepada engkau selain aku? Apa jawaban Allah? Ya Musa, engkau tidak boleh sombong. Ketahuilah oleh engkau wahai Musa, ketika engkau berbicara dengan aku, itu bukan berbicara langsung seperti dia ada di. Ketahuilah oleh engkau wahai Musa, ketika terjadi dialog antara engkau dengan aku, masih ada 7.000 dinding yang menghalanginya antara engkau dengan aku, kata Allah. Jadi ketika Nabi Musa berkata-kata dengan Allah, tidak bicara kita seperti ini, tapi ada 7.000 dinding yang menghalangi. Dinding apa tembok? Dinding apa tembok? Dinding. Kalau ada 7.000 dinding, jauh pada ketika itu antara Nabi Musa dengan Allah ketika dia berbicara seperti itu. Jangan sombong ya Musa, ketika engkau berbicara dengan aku, kata Allah, masih ada hijab sebanyak 7.000 dinding yang menghalangi antara engkau dengan aku. Masih ada hamba-hambaku yang jauh lebih dekat dibandingkan antara engkau dengan aku. Di mana antara dia dengan aku, kata Allah, tidak ada satu hijab pun yang menghalanginya antara dia dengan aku. Sujud Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Allah, kalau aku saja bisa berbicara dengan engkau, ada 7.000 dinding yang menghalanginya, sementara engkau katakan ada hamba-hambamu yang antara dia dengan engkau tidak ada satu dinding pun yang menghalanginya, di mana ketika dia bermohon kepadamu, engkau
dijelaskan oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, mereka adalah umat daripada kekasihku Muhammad Rasulullah, yang aku berikan hadiah kepada mereka, yang tidak aku berikan hadiah itu kepada selainnya kecuali adalah kepada kekasihku Muhammad, yaitu Ramadan. Apabila ada umat-umat kekasihku yang mengisi, menghidupkan Ramadan imanan wa ihtisaban, maka antara dia dengan aku tidak ada satu dinding pun yang menghalanginya. Apapun yang mereka minta, aku akan kabulkan itu, insya Allah. Masya Allah. Kalau Nabi Musa sama Allah ada berapa dinding? Ini nggak ada dindingnya, saudara. Kapan? Ketika kita mengamalkan Ramadan imanan wa ihtisaban. Insya Jibril, Bapak kenal sama Jibril? Jibril satu-satunya nabi dan malaikat yang diutus oleh Allah, tugasnya untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Tugasnya malaikat Jibril itu turun menyampaikan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, firman Allah tuh kepada para nabi, para rasul. Semua dikasih. Jadi malaikat Jibril selalu berjumpa dan bertemu dengan para nabi dan para rasul. Dalam kitab Bahjatul Wasail dijelasin di situ, konon katanya Nabi malaikat Jibril pernah ketemu Nabi Adam 12 kali, pernah ketemu sama Nabi Idris 50 kali, pernah ketemu dengan Nabi Musa 400 kali dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad kurang lebih katanya 1240 kali. Di antara pertemuan-pertemuan itu dialog, ngobrol, Jibril ngobrol sama Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, andai kata aku dijadikan manusia oleh Allah, andai kata aku dijadikan manusia oleh Allah, maka aku akan minta sama Allah agar aku bisa dijadikan menjadi umat Engkau ya Allah. Ini yang minta siapa? Yang minta siapa? Jibril. Kata Jibril, andai kata aku dijadikan manusia, maka aku akan minta kepada Allah agar aku bisa menjadi umat Engkau ya Rasulullah. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad, kenapa engkau ingin menjadi umatku ya Jibril? Bukankah ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain? Kenapa engkau tidak mau menjadi umatnya Ibrahim? Padahal Ibrahim adalah Khalilullah. Kenapa engkau tidak mau menjadi umatnya Musa? Padahal Musa adalah Kalimullah. Kenapa engkau tidak mau menjadi umatnya Isa? Padahal Isa adalah Ruhullah. Kenapa engkau ingin menjadi umatku? Kenapa engkau tidak mau menjadi umat-umat yang lain? Jawaban Jibril hanya satu. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, tidak ada umat di antara para nabi yang rasul dan rasul-rasul yang lain yang diberikan hadiah kepada Allah kepada umatnya kecuali hanya untuk engkau dan umat engkau. Hadiah itu adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Karena itu aku ingin menjadi umat engkau ya Rasulullah. Jibril pengen jadi umatnya Nabi Muhammad lantaran karena ada apa? Karena ada Ramadan. Dia pengen puasa orang kayak kita. Dia pengen jaga puasa karena ada bulan Ramadan. Orang-orang yang bisa menghidupkan bulan Ramadan, Masya Allah. Al-Imam Al-Hafiz Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribadi, beliau tuliskan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Maaf, dikatakan oleh beliau di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kata Sayyidina Ali dan Abdullah bin Mas'ud, meriwayatkan perkataan Nabi Muhammad, barang siapa yang tidak berpuasa dia 1 hari saja di bulan Ramadan, dia nggak puasa di bulan Ramadan, tidak ada alasan yang
puasa di kagak puasanya males dan lain sebagainya, padahal dia tahu itu kewajiban. Barang siapa yang meninggalkan satu hari saja daripada Ramadan, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak karena sakit dan lain sengaja dia tidak berpuasa, maka tidak cukup untuk menggantikan pahala daripada satu Ramadan ini. Dia berpuasa selama 1 tahun penuh lama puasa, dia tidak menutupi untuk ibadah satu hari Ramadan. Satu hari saudara, kalau dia kagak puasa di satu hari, nilai pahalanya kemudian dia ganti kodok, tahu kodok, mengkodok puasanya 1 tahun penuh dia kodok, nggak cukup untuk menggantikan nilai daripada satu Ramadan itu saudara. Masya Allah, jangan kita sia-siakan besok nanti itu bulan Ramadan. Insya jadi di Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan yang terindah dalam hidup kita. Siap? 3 orang. Siap? Insya besok ya Allah, apabila Engkau jadikan aku, panjangkan umurku sampai Ramadan besok, saya janji ya Allah, saya niatkan ya Allah, saya akan isi Ramadan, saya akan jadikan Ramadan besok adalah Ramadan yang terindah dalam hidup saya. Akan saya jadikan Ramadan besok menjadi Ramadan yang paling teristimewa dalam hidup saya. Kalau kemarin Ramadan yang lalu saya belum menghatamkan Quran, besok saya akan menghatamkan Quran. Insya Allah. Kalau kemarin Ramadan saya terawih ada yang bolong terawih, ada yang bolong nggak? Halo? Ada yang bolong nggak? Bohong dosa. Apabila kemarin kita ada yang bolong, Bapak Ibu maaf, jangan besok, jangan, demi Allah jangan kita tinggalkan itu salat tarawih, karena setiap malam Ramadan punya nilai dan keutamaan yang berbeda saudara. Ini yang diinginkan oleh malaikat Jibril, ini yang diinginkan oleh Nabi Musa, ini yang dirindukan oleh umat-umat yang lain, karena ingin mendapatkan Ramadan. Kalau puasa, nabi-nabi yang lain punya syariat puasa. Kalau puasa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim puasa, Nabi Sulaiman puasa, Nabi Daud puasa, Nabi Isa puasa, semua punya puasa. Tapi Ramadan tidak semua, hanya Nabi Muhammad dan umatnya saja yang mendapatkan Ramadan. Makanya hidupkan itu Ramadan dengan tarawih. Saya capek Ustaz karena saya datang Ramadan. Kalau capek istirahat, enggak mesti harus di masjid tarawih, enggak mesti harus di musola. Di rumah boleh? Di rumah boleh nggak? Oh. Nggak bisa jam 8, entar jam 10 boleh nggak? Jam 12 boleh, asal jangan siang. Kalau kita mau tarawih kapan capek istirahat tidur boleh sendiri, jangan Pak, demi Allah jangan tarawih. Kita nggak bisa tahajud malam ini. Kita bisa lakukan tahajud di malam-malam bulan yang lain. Sekarang kita nggak tahajud di bulan Syawal, kita tahajud di bulan Syawal, boleh nggak? Boleh nggak? Kita tahajud di bulan Muharram, boleh nggak? Kita nggak duha di bulan Syawal, di bulan Ramadan kita nggak bisa nggak kita duha di bulan Syawal? Bisa saudara, tapi tidak dengan tarawih. Tarawih hanya bisa di bulan apa? Ramadan. Jangan gitu untuk tarawih ini udah bentar aja gua kodok bulan Syawal. Nggak bisa, dia hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan. Rahimah anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salafa qabla ayyughfira lahu. Alangkah hinanya seseorang, alangkah ruginya seseorang, alangkah sialnya seseorang apabila telah datang bulan Ramadan tapi tidak ada ibadah yang dia kerjakan di dalamnya. Nauzubillah.
Nauzubillah, nauzubillah min salah itu besok. Buka puasa, ada buka puasa? Hah? Halo? Buka puasa. Ini nggak bisa ngasih korban, nggak bisa kasih bikinin teh manis, bikinin, masya Allah. Kata Rasulullah SAW, orang yang memberikan buka puasa, orang yang memberikan makanan untuk berbuka puasa, maka para malaikat semuanya mendoakan dia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Orang doa itu sama malaikat. Bahkan katanya dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka turunlah malaikat Jibril akan bersalaman dengan dia di malam Lailatul Qadar. Salaman Jibril. Artinya Jibril memberikan doa kepada orang ini. Karena saking girangnya doa ul malaikat mustajab. Yang terakhir setengah 12. Kata Nabi Muhammad, "Rahima anfu rajulin sukirtu indahu falam yusalli alayya." Alangkah ruginya, alangkah hinanya seseorang yang apabila mengaku menjadi umatnya Nabi Muhammad tapi tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wa rahima anfu rajulin, dan alangkah hinanya seseorang idza dakhala alaihi Ramadan summa sadaqa qabla an yaghfir lahu, apabila datang kepada dia bulan Ramadan tapi dia tidak manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka itulah orang yang rugi nanti yaumul qiyamah. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad, wa rahima anfu rajulin, alangkah hinanya seseorang, alangkah ruginya seseorang, alangkah sialnya seseorang, adraka abawahul kibara falam yudkhilahul jannah, apabila saat ini dia masih punya kedua orang tuanya, masih punya ayah, masih punya ibu, udah tua dia ayah dan ibunya, tapi dia tidak mau berbuat baik kepada mereka. Itulah orang yang paling nyesal nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu, mohon maaf kalau sekarang kita masih punya ayah, masih punya ibu, beruntunglah kita, demi Allah beruntung. Kalau kita masih punya ayah di rumah kita, kita masih punya ibu di rumah kita, walaupun mereka sudah tua renta, walaupun jalannya sudah bongkok, bertabur, ubah di rambutnya, jalannya susah, bahkan kadang-kadang sudah pikul, jangan sakiti mereka, jangan sakiti hatinya, jangan kita kecewakan mereka, karena dia adalah pintu keberkahan hidup kita. Itulah kunci kesuksesan kita. Ridha Allah fi ridha walidain, wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung daripada ridha kedua orang tua kita. Murkanya Allah juga tergantung daripada murka kedua orang tua kita. Kalau belum sempat, besok kita datangi dia, kita cium tangannya, kita minta maaf dan minta redha. Insya Allah. Ustaz, udah meninggal ayah saya, ibu saya udah meninggal, saya belum sempat lagi untuk berbuat baik. Apa yang mesti saya lakukan? Apakah masih ada kebaikan-kebaikan saya lakukan untuk mereka? Kita ngaji malam Selasa seperti malam ini, dibaca kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu hadis di mana ada seorang anak muda datang kepada Nabi Muhammad dari Bani Salimah. Dia datang kepada Nabi Muhammad, kemudian dia berkata sambil menangis, anak muda itu berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un amarrahuma bihi ba'da mautihima." Anak muda ini datang kepada Nabi Muhammad, kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un amarrahuma bihi ba'da mautihima." Ya Rasul, ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal dunia, apakah masih ada kesempatan saya berbuat baik kepada mereka? Saya belum sempat berbuat baik sama mereka, ya Rasulullah. Saya belum pernah membalas kebaikan mereka kepada saya, ya Rasulullah. Sekarang mereka sudah meninggal, sudah terkubur justru jasadnya di dalam tanah.
Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menjawab, na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahu. Kata Nabi, ada, walaupun ayahmu sudah meninggal dunia, ibumu sudah terkubur jasadnya di dalam tanah, masih ada kesempatan untuk engkau berbuat bakti dan berbuat baik kepada mereka. Jangan lupa as-salatu alaihima wal istighfaru lahu. Doakanlah mereka setiap saat dan banyaklah minta istighfar kepada Allah buat ayah dan ibu. Insya Allah. Ya saya Pak, kalau ayah kita sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal, maaf ibu, maaf ibu. Selesai kita sembahyang, jangan tinggalkan untuk membaca Al-Fatihah buat mereka. Jangan lupa untuk membaca Al-Fatihah. Cukup habis sembahyang mau orang asal maghrib isya subuh bacakan. Tadi kita nggak bisa ziarah yang kubur, kita baca Al-Fatihah setiap saat, karena itu adalah kunci buat kita insya Allah. Orang yang tidak pernah mendoakan orang tua, maaf, kata Nabi, idza tarakal abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqi. Kata Nabi, idza tarakal abdu du'a lil walidaini, apabila ada seorang anak yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, apabila ada seorang anak yang meninggalkan doa buat siapa? Buat orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizqi, maka sesungguhnya anak itu akan diputuskan keberkahan dalam rezekinya. Tidak akan ada keberkahan dalam rezekinya kalau dia tidak pernah mendoain orang tua. Ini doa panjangnya bukan main, apaan aja dibaca sama dia, tapi nggak pernah doain ayah dan ibunya. Dia berdoa di depan Ka'bah, nangis dia, begitu panjangnya doa dia baca depan Ka'bah, tapi ternyata tidak ada doa buat orang tua. Nauzubillah. Ini mungkin bulan sabar ini diberhentikan ya, ini berhenti apa kata pengajian? Ya, mungkin banyak kesalahan, tutur kata, akhlak dan lain sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon jawabnya. Ya Allah, seringkali sudah terlambat datangnya, gitu sehingga akhirnya, masya Allah, kepikiran juga sih saya kalau terlambat. Siang yang baca sholawat, depannya ini berhenti jadi ngeliat jam, jadi ngeliat. Tapi insya Allah mudah-mudahan panjang umur.